warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofi Vita Agustin dengan NPM 2201061015 izin menjelaskan materi tentang epimorfisme mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Ibu Nur Indah Rahmawati MPD. Sebelumnya kita ketahui, epimorfisme adalah konsep penting dalam aljabar abstrak yang memiliki relevansi luas dalam berbagai bidang matematika dan ilmu terapan. Contoh definisi 7.11 epimorfisme. Dimisalkan F adalah G yang merelasikan ke H adalah sebuah homomorfisme grup, maka F dinamakan epimorfisme jika F-nya surjektif. Nah, kita pembuktiannya. Contoh adalah sebuah fungsi f yang memetakan Z4 ke G, di mana G itu sama dengan I. Fungsi f tersebut didefinisikan sebagai berikut. F yang merelasikan ke Z4 relasi dengan G dengan fx sama dengan I pangkat x, maka x elemen dari Z4. Nah, telah ditunjukkan bahwa f suatu homomorfisme. Akan kita tunjukkan bahwa F suatu pemetaan yang surjektif, di mana kita ambil sembarang elemen di G, misal Y anggota elemen G, maka Y sama dengan I pangkat X, sehingga X sama dengan log I Y. Dengan jelas pula bahwa G sama dengan I, di mana I-nya itu adalah 1, I, min 1, dan min I. Terbukti bahwa F suatu epimorfisme. Di contoh 7.13 didefinisikan sebuah fungsi pi yang memetakan dua buah grup, yaitu R elemen. Dari contoh 7.13 didefinisikan sebuah fungsi pi yang memetakan dua buah grup, yaitu R dengan operasi biner penjumlahan plus dan R dengan operasi biner penjumlahan plus juga dengan X. Nah, fungsi V-nya ini didefinisikan sebagai berikut, di mana V adalah relasi alfa. V adalah relasi bilangan real di mana R-nya itu operasi biner penjumlahan dengan pi alfa, maka sama dengan E pangkat A. Akan kita selidiki apakah fungsi tersebut suatu epimorfisme. Nah, V-nya itu harus suatu homomorfisme dahulu, di mana V A1 ditambah A2 maka sama dengan, kita masukkan seperti sesuai kaidah homomorfisme, yakni dikali, maka V dikalikan A1 dan V dikalikan A2, maka elemen A1 ditambah A2 sama dengan elemen A1 elemen A2, di mana pi alfa A1 pi A2. Nah, apakah pi suatu pemetaan yang surjektif? Kita ambil sembarang elemen di operasi biner penjumlahan R, misal B elemen dari R, di mana R adalah operasi biner penjumlahan, maka B sama dengan E pangkat A, diperoleh A sama dengan ln B, sehingga pi A adalah E pangkat A, di mana E sama dengan juga ln pangkat ln B. Nah, maka nilainya adalah sama dengan B. Nah, terbukti bahwa pi adalah suatu epimorfisme. Kita contoh ke 7.14, di mana sebuah fungsi pi memetakan C ke M dengan 2 kali 2 dengan definisi berikut. Pi A ditambah B kali I. Nah, karena M-nya tadi ordo 2 kali 2, maka kita masukkan ordonya 2 kali 2, di mana A dan B, lalu min B dan A. Juga akan kita selidiki apakah fungsi V-nya adalah suatu epimorfisme. Maka pi kita buktikan ke suatu homomorfisme dahulu, di mana pi dikali A plus BI
ditambah dikali C plus DI sama dengan Pi A plus BI dan Pi C plus DI. Pi A plus BI dikali C plus DI sama dengan P AC min BD ditambah AD plus BC dikalikan I. Kemudian sehingga mendapat hasil AC min BD BAD plus BC min AD min BC AC min BD. Sehingga Pi dikalikan A plus BI dan Pi dikalikan C plus DI kita jabarkan lagi menjadi A B min B A C D min D dan C. Kemudian kita kalikan sehingga mendapatkan hasil AC min BD AD plus BC min AD min BC dan AC min BD. Terbukti bahwa Pi A plus BI C plus DI sama dengan Pi A plus BI dan Pi dikali C plus DI. Nah, Pi suatu pemetaan yang surjektif. Dapat kita amati bahwa M adalah 2 kali 2 ordonya. Maka A min A, B, elemen R dengan A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0. Untuk himpunan M 2 kali 2 yang didefinisikan seperti itu, maka untuk sembarang elemen dapat dijamin memiliki prapeta di C. Kemudian, sebuah fungsi pi R0, R yang didefinisikan sebagai berikut adalah pi dikalikan X sama dengan 1 per X. Akan kita selidiki apakah fungsi tersebut suatu epimorfisme. Kita masukkan pi dikali XY sama dengan pi dikali X dan pi dikali Y sama dengan 1 per XY. Kita kalikan penjabarannya 1 per X dan 1 per Y. Kita kalikan maka mendapatkan pi X dan pi Y. Suatu pemetaan yang surjektif. Pi bukan fungsi surjektif karena terdapat anggota daerah kawan, yaitu 0, yang tidak memiliki pasangan yang merupakan anggota daerah awal. Tidak ada A, R anggota elemen 0, sedemikian hingga pi adalah alfa sama dengan 1 per A sama dengan 0. Maka pi R0, R-nya tidak surjektif, maka pi bukan suatu epimorfisme. Karena pembuktian dari epimorfisme adalah harus yang surjektif. Sebagai contoh, kita telah diberikan soal di mana diketahui 5Z dengan operasi benar penjumlahan, kita lihat, dan 21Z dengan operasi binar penjumlahan adalah grup. Nah, buktikan bahwa relasi dari alfa adalah 5Z, di mana relasi alfa yang mencoba menghubungkan elemen-elemen yang ada dalam 5Z pada elemen-elemen yang ada dalam 21Z, di mana salah satu elemen yang ada di 5Z yaitu X dicoba untuk dikaitkan kepada alfa X. Nah, karena X itu adalah elemen di dalam 5Z, maka X itu dapat dinyatakan sebagai 21 per 5X, dengan X adalah anggota dari alfa, yang artinya alfa X adalah kelipatan 21 dan selalu termuat di dalam 21Z. Akibatnya alfa adalah tertutup. Nah, langkah yang kita ambil yakni di mana langkah pertamanya ini X1, X2 ini kan anggota dari elemen 5Z. Dengan kita misalkannya X1 sama dengan X2. Maka baik kita tulis alfa X1 sama dengan 21 per 5 X1. Kita hitung lagi sama dengan 21 per 5 X2 karena X1 sama dengan X2. Maka alfa X1 sama dengan alfa X2. Nah, maka alfa adalah sebuah pemetaan. Kemudian langkah kedua yang harus kita ambil adalah pembuktian untuk homomorfisme, di mana X1, X2 elemen dari 5Z, di mana 5Z sendiri adalah domain. Jadi
alfa X1 ditambah X2 sama dengan 21/5 X1 ditambah X2. Sesuai kaidah homomorfisme yakni dikali, maka 21/5 X1 ditambah 21/5 X2. Nah, bisa kita tuliskan di mana alfa X1 ditambah alfa X2. Nah, maka relasi ini adalah homomorfisme karena alfa X1 ditambah X2 sama dengan alfa X1 dan plus alfa X2. Jadi nilainya homomorfisme. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah ketiga, yakni kita buktikan bahwa homomorfisme ini homomorfisme yang surjektif. Akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan surjektif. Nah, kita perhatikan untuk setiap W elemen 21Z terdapat X elemen 5Z dengan X sama dengan 51 per 20, sama dengan 5/21 W. Nah, kita saling coret terhadap W ya, maka hasilnya ini sama dengan W. Nah, kita ketahui sebelumnya nih kalau X-nya ini sama dengan W. Karena semua langkah pembuktiannya ini terpenuhi, karena ini adalah homomorfisme yang surjektif, maka dapat kita simpulkan bahwa alfa adalah sebuah epimorfisme. Karena epimorfisme adalah homomorfisme yang surjektif. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat and thanks for watching.